warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Royhatun Nuraini dalam video Milenial Berdakwah. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan tentang seniman lukis Islam di Indonesia. Dan video saya kali ini bersumber dari jurnal Transformasi Sinkretisme Indonesia dan Karya Seni Islam oleh I. Gede Arya Sucitna. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi saya akan menyampaikan 3 seniman lukis Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Ahmad Sadali. Ahmad Sadali adalah seorang pelukis Indonesia yang terkenal dengan seni abstraknya, terutama ekspresionisme abstrak, serta kubisme dan lukisan bidang warna. Ahmad Sadali lahir di Garut, Jawa Barat pada 24 Juli 1924 dari keluarga yang akrab dengan dunia batik dan cetak-mencetak. Ia mengenyam pendidikan dari kecil, mulai dari taman kanak-kanak, di HIS, belajar di Madrasah Muhammadiyah, lalu masuk MULO semuanya di kota Garut, meneruskan belajar di tingkat SMTA di kota Yogyakarta, lalu masuk Sekolah Tinggi Islam Jakarta pada tahun 1944 hingga 1945. Ketika tahun 1948, Ahmad Sadali memasuki Fakultas Guru Gambar pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sekarang FSRD ITB. Setelah menyelesaikan sekolahnya tahun 1953, Ahmad Sadali langsung diangkat menjadi tenaga pengajar di fakultas tersebut. Tahun 1956, Sadali melanjutkan kuliah di New York, Amerika Serikat. Hingga akhir hayatnya, perjalanan akademik Ahmad Sadali telah mengukuhkannya sebagai seorang profesor. Ahmad Sadali adalah pelopor seni abstrak modern di Indonesia. Salah satu karakteristiknya yang mencolok dari karya Sadali adalah pada pilihan bentuk geometris dan warna pada karyanya. Berikut ini adalah beberapa karya dari Ahmad Sadali. Saya akan menyampaikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama karya yang berjudul Dua Sahabat. Karya ini dibuat pada tahun 1951. Lalu selanjutnya ada karya yang berjudul Banyuwangi, dan karya ini dibuat pada tahun 1960. Karya yang lainnya yaitu karya yang berjudul Ayat-Ayat Al-Quran yang dibuat pada tahun 1967, dan karya berjudul Hitam Putih Orang dibuat pada tahun 1973. Dan masih banyak lagi karya-karya yang dihasilkan oleh Ahmad Sadali. Seniman lukis selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu A.D. Pirous. A.D. Pirous atau Profesor Emeritus Dr. Andes Abdul Jalil Pirous lahir pada 11 Maret 1932. Dikenal sebagai A.D. Pirous Beliau adalah seniman seni rupa Indonesia. Ia merupakan perintis pendidikan desain grafis di seni rupa ITB dan pendiri studio seni dan desain bernama Desenta pada tahun 1973 hingga 1983. Abdul Jalil Pirous atau A.D. Pirous adalah seniman yang juga guru besar Institut Teknologi Bandung. Ia menguasai teknik seni grafis dan telah menghasilkan ratusan karya seni grafis maupun lukisan. Pameran retrospeksinya diadakan beriringan dengan peringatan usianya ke-80 pada tahun 2012 yang berjudul Ja'u Timu atau Menghadap ke Timur. Dalam pameran tersebut, karya-karyanya dipajang berdasarkan periode-periode penting dalam hidupnya, seperti saat pertama kali belajar di Amerika Serikat dan menemukan bahwa teknik seni grafis seperti litografi bisa digabungkan dengan teknik melukis yang akhirnya membentuk kecenderungan berkaryanya hingga kini. Abdul Jalil Pirous memiliki pengalaman berkarya sejak masa kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru sampai Reformasi. Banyak karya yang telah dihasilkannya sejak tahun 1960. Karya-karyanya yang menjadikan Pirous sebagai seniman pembaru seni lukis modern dengan latar belakang karya Islam. Berikut adalah beberapa dari karya A.D. Pirous. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu karyanya yang berjudul 25 Names of God yang dibuat pada tahun 1980. Lalu karya lainnya yang berjudul Beratapan
Beratapkan langit dan bumi amparan, atau The Roof of the Sky and the Bed of the Earth. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, yang dibuat pada tahun 1922. Lalu karya yang lainnya berjudul Kepompong Emas dan karya Malam Qadar. Selain karya-karya yang saya sampaikan tadi, Ade Pirous masih memiliki banyak karya yang lainnya yang telah ia buat. Lalu seniman selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret lahir di Kampung Santri, Wonokromo, Yogyakarta pada 8 Oktober 1970. Dikenal sebagai Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi dan juga dikenal sebagai seorang kiai, pelukis, penyair, musisi, dan pendidik yang aktif mengedukasi remaja. Sejak masih dalam kandungan, Gus Fuad sudah diberi gelar kiai oleh Abuya Dimyati Banten, atau mursyid paling senior untuk 7 aliran tarekat. Abuya juga berpesan kepada orang tuanya agar saat lahir diberi nama Fuad. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tradisional Rodotul Fatihah di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Beliau mulai tertarik dengan dunia seni lukis sejak masih kecil dan baru intens berkarya serta berpameran pada tahun 2019. Baginya, melukis bukan saja perkara melakukan tindak kreatif pada sebidang kanvas atau menjual karya untuk kepentingan berbagai hal. Namun lebih dari itu, melukis adalah bagian dalam syariat Islam yang diembannya. Menurut beliau, melukis adalah media silaturahmi sesama manusia. Dengan melukis, menjadi lebih dekat dengan berbagai elemen masyarakat tertentu yang memiliki keberagaman pemikiran dan kepribadian. Berikut ini beberapa karya beliau yang akan saya sampaikan. Yang pertama ialah karya beliau yang berjudul Mimbar Anugrah, yang dibuat pada tahun 2010. Lalu, karya beliau yang berjudul Karang Keteguhan, karya lain beliau yang berjudul Rajah 4 yang dibuat pada tahun 2016, dan juga karya yang berjudul Tali Langit yang juga dibuat pada tahun 2016. Dan beliau masih memiliki banyak karya-karya yang lainnya yang banyak dari karya-karya tersebut sudah dipamerkan. Jadi itulah beberapa seniman lukis Islam Indonesia yang dapat saya sampaikan. Seperti yang dapat kita lihat dari karya-karya beliau, mengandung cukup erat kaitannya dengan unsur-unsur keislaman. Dan beliau ini adalah beberapa dari banyaknya seniman lukis Islam di Indonesia yang terus mengembangkan seni lukis Islam. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.